Ada duit kan tadi. Kamu tar. Denny Pupdog sayang ulang. Demi Bulldog saya. Tadi dia enggak jelas Pupdognya ini. Gimana nih kurang briefing. Ulang. Ladies and gentlemen, sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Mirsa dari Makassar. Masa gini? Numpuk banget dong. Oke, mau cross check dulu komunikasinya yang mana aja. Yang saya. Oh enggak, Ya. Faris berempat. Yes. Oke. Enggak. Senyumnya mana guys? Oke. Udah bisa dimulai mas? Udah ready. Bulldog, udah ready belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai. I'd like to thank you for attending the motivational and self-development seminar. Let me introduce myself. Nama saya Mirsa. Ada yang belum kenal? Belum Ya, Kak. perkenalan. Nama saya Mirsa. Saya bukan pemirsa, tapi saya komunikator luar biasa. Baik teman-teman, senang banget rasanya saya bisa berjumpa dengan teman-teman SMA Karya Nusantara yang semangatnya luar biasa pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini saya bawa oleh-oleh hadiah. Ini tote bag-nya aja yang besar. Di Paris. Di Jerman. Nah, saya mau minta satu orang relawan bisa maju ke depan yang belum pernah dapat hadiah. Aku belum. Oke, boleh Faris. Yes. Dia semangat banget ya guys. Namanya sama Kak, Paris. Iya. Oh iya, emang buat kamu nih. Oke. Nah, yang pertama, jangan lihat. Isinya apa coba tebak? HP baru guys. Tapi ini saya nggak di endorse ya. Wow. Satunya lagi buku baru. Mas Lutfi, tolong endorse saya mas yang ini. Tunggu. Nah, Faris, kamu kalau disuruh pilih hadiah, pilih yang ini atau pilih yang ini? Mas Lutfi, Bang. Serius HP, kenapa HP? Ya ibu segala bisa Kak. Kita bisa cari apa di HP. Tapi ini ada remote. Bukan terbatas. Iya. Oke, silakan diambil. Enggak, mohon maaf, ini cuma gimmick doang. Cicilannya belum lunas, Faris. Oke, silakan duduk, Faris. Oke, jadi enggak? Enggak. Ini dia, Faris. Biar nggak kecil. Bagus ya? Oke. Jangan iri. Oke. Gimana, senang? Senang banget Kak. Coklat. Oke. Baik teman-teman, saya yakin siapapun yang maju ke depan itu pasti pilihnya tadi HP sama hadiah, iya kan? Benar. Nah, ini menunjukkan bahwa anak muda zaman sekarang itu pokoknya whenever and wherever itu HP selalu di genggamannya. Kalau semisal kalian lagi bangun tidur yang dicari apa? HP. Lagi makan sambil HP. makan HP. Nadia Omara, apalagi?
Jadi produser. Upin Ipin nonton. Upin. Nonton. Nah itu teman-teman. Sedangkan buku itu jarang banget teman-teman dibaca. Dia hanya terpajang di rak dan berdebu. Kecuali buku ini ya, belum berdebu. Baru beli, betul. Nah ini menunjukkan bahwa anak muda zaman sekarang itu pasti lebih mementingkan HP. Jarang sekali kita melihat anak muda yang itu nongkrong di kafe sambil baca buku. Jarang sekali kita melihat anak muda yang itu lagi naik gunung kali demi baca buku. Demi apa? Yang paling dipikir itu adalah bagaimana caranya biar bisa buat konten, biar bisa pamer pesugihan di atas. Jangan ya dek ya. Nah, sehingga realitas ini makanya data dari UNESCO itu menunjukkan bahwa teman-teman. Nah, itu menunjukkan bahwa literasi di Indonesia itu sangat rendah, sangat minim. Hanya peringkat kedua dari bawah, teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa anak muda itu sangat takut dibilang kudet kalau ketinggalan tren. Tapi mereka tidak takut kalau dibilang dungu kalau ketinggalan ilmu. Miris nggak teman-teman? Miris. Nah, ini sesuai banget dengan tema pembahasan kita hari ini, yaitu dengan ilmu remaja muslim menjadi cahaya umat. Ternyata wanita. Teman-teman, saya jamin insya Allah kalian mengikuti forum ini itu tidak dapat serunya saja, tapi juga akan mendapatkan insight baru yang itu sangat relate sama teman-teman semua. Maka saya harap kalian bisa fokus selama 30 menit ke depan. Dan pastinya saya juga akan buka sesi tanya jawab maupun diskusi. Oke? Sudah siap? Siap. Lanjut, Cima. Nah, dalam pembahasan ini teman-teman, kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, maraknya anak muda yang itu mengikuti tren ketimbang ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, dampak negatif anak muda yang lebih mementingkan tren daripada ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, bagaimana sih pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan. Next, Kak. Nah, teman-teman, anak muda zaman sekarang itu lebih sibuk ikut-ikutan tren ketimbang ilmu pengetahuan. Nggak percaya? Mari kita lihat buktinya. Nah, teman-teman, anak muda menurut Botstat itu menghabiskan waktu luangnya seharian 8 jam teman-teman. Buat apa? Scroll sosial media. Terus 4-6 jamnya ngapain? Nongkrong di kafe, ngobrolnya itu ngalur ngidul. Dan 2 jamnya lagi ngapain? Main game. Nah ini bila ditotalkan, itu ada 16 jam teman-teman. Nah itu seharian, sisanya ngapain? Mereka istirahat atau mungkin makan, minum, tidur itu. Sehingga seharian waktunya itu dihabiskan hanya untuk ikut tren teman-teman. Faktanya. Next. Nah anak muda zaman sekarang itu paling demen ikut tren joget TikTok. Coba diputar. Bayu. Bayu nih, Bayu. Yang mana yang belakang Bayu? Dia tuh Brazil ya. Kan juga pernah kayak gitu kan. Nah, tren yang baru kayak gini pasti langsung terngiang-ngiang kan di kepala kita. Benar banget kan. Jadi setiap ada tren baru itu pasti langsung dinyanyiin di sekolah, di rumah, bahkan jadi bahan bercandaan. Ya enggak? Betul. Nah contohnya, saya melihat ada teman saya itu kalau lagi masak sambil nyanyi OBH Kombi Saset, katanya kayak gini. OBH Kombi Saset. Nah itu yang awalnya masak mie goreng berubah jadi mie kuah. Pakai OBH ya.
Nah, teman-teman, mengikuti tren itu sebenarnya nggak salah. Main game itu juga nggak salah. Nongkrong di kafe juga nggak salah. Yang menjadi masalah adalah ketika anak muda itu seluruh perhatiannya dihabiskan untuk mengikuti tren. Sedangkan dia itu malas datang ke sekolah. Paling datang ke sekolah buat apa? Yang malas belajar juga, mengandalkan AI. Atau pada saat gurunya menjelaskan di salah-salah waktu, dia ngapain? Scroll sosmed, stalking mantan mungkin. Nah itu teman-teman. Maka, lagi. Nah, maka ini realitasnya anak SMA itu pada saat diwawancara sama KDM, dia tidak bisa berhitung 12 sama 12. Mari kita buka dulu. Berapa bulan lagi kamu sekolah tamat SMA? Setahun tuh berapa bulan? 12. 2 tahun berapa bulan? Parah juga kayak pemain setahun tuh 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? Mana? Nah ini teman-teman realitasnya anak SMA itu nggak bisa diuji. 12 tambah 12 berapa dek? 4. Oh 4, kira nggak tahu. Kak ini kan sekolah luar biasa. Ih bener banget, siswanya nggak diraguin. Mahal. Maksudnya yang next. Oke, next. Nah, sehingga teman-teman wajar banget kalau IQ di Indonesia itu sangat rendah. Coba next. Nah, ini tercatat IQ di Indonesia itu hanya 89,96%. Peringkat 126 dari 137 negara, termasuk 12 negara dengan peringkat yang terendah. Dibandingkan sama Iran, teman-teman. Dia masuk di 4 besar di dunia. Lanjut Cina. Maka teman-teman, karena anak mudanya yang itu lebih mementingkan tren, hanya sibuk mengikuti tren, sehingga mereka terjebak pada FOMO, maka akan memunculkan dampak negatif. At least ada 3 teman-teman. Yang pertama, anak muda itu kehilangan arah hidup. Kenapa? Nah ini dalam berbagai platform website, salah satunya kompasiana.com, itu menyebutkan anak muda kalau ditanya apa cita-citanya, dia lebih memilih diam atau bingung. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu punya cita-cita jangka panjang, ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi apa dek? Manajer Kopdes. Ya, gitu. Nah itu, yang awalnya punya cita-cita yang itu, tapi seluruh kegiatannya itu tidak ada yang mengarah cita-cita, hanya mengarah pada tren tadi, sehingga tidak ada yang mengarah pada cita-cita, sehingga tidak bisa tercapai cita-cita jangka panjangnya, dan itu berubah jadi jangka pendek. Anak muda hanya sebatas mencari validasi biar dianggap keren. Dia mikirin besok itu harus bawa HP enggak ya? HP apa yang paling ngehits? iPhone 17 Pro Max. Yes. Pro Max. S25. Samsung S25. Loyal banget sama Samsung. Atau mikirin kalau saya ke sekolah harus pakai outfit yang kece badai, yang Korean style kayak saya. Nah itu teman-teman. Sehingga karena anak muda hanya ini ada perbandingan dari negara lain. Kita bisa melihat anak muda di Jepang, di Amerika, dan Cina itu memiliki tingkat belajar yang itu sangat luar biasa. Coba diputar Cina.
Cina ribuan anak itu antri MBG baca buku. Kita ngapain? Main HP teman-teman. Iya lagi. Iya kan? Beda banget teman-teman. Sehingga next, maka dampak yang kedua teman-teman, karena anak mudanya yang kebiasaan mengikuti tren, akhirnya dia menjadi bodoh. Mohon maaf ya. Karena bodoh, akhirnya daya kritisnya itu menurun. Sehingga mereka itu gampang banget kena hoax. Nah, salah satunya dari jurnal sosial itu menyebutkan bahwa anak muda itu lebih mudah dipengaruhi sama opini daripada fakta yang benar. Nah, contohnya ini pada saat kemarin di daerah saya sendiri, jujur Lih, sangat miris banget. Pasti viral kan teman-teman, tahun lalu aksi demo di Makassar itu sampai dampaknya 3 orang yang meninggal. Pada saat situasi tersebut, saya ada di lokasi teman-teman. Bukan di lokasinya. Waduh, sedap banget Kak. Maksudnya saya ada di Makassar, nggak di Surabaya gitu. Jadi paham betul kejadiannya kayak gimana. Dan ternyata teman-teman, itu pelakunya ya Allah 10 anak bocil. Anak di bawah umur yang jadi tersangka. Terus ini karena apa? Karena terprovokasi lewat TikTok. Miris gak sih teman-teman? Tidak hanya itu, di Makassar teman-teman ada juga yang itu anak muda sering tawuran. Nah ini setiap tahun teman-teman tawuran di Makassar, anak sekolah ataupun antar wilayah itu tawuran. Nah ini khususnya diikuti sama kaum Adam. Kaum Adam. Nah itu kalau nggak ikut tawuran dianggap cupu bos. Wes, bener Kak. Iya kan? Maaf Kak. Terus tawurannya tuh nggak main-main teman-teman, bawa anak panah atau busuk. Waduh. Iya serius. Jadi lukanya itu dia terluka bisa di mata, bisa di perut, pokoknya ngeri banget teman-teman. Bahkan sampai ada yang meninggal. Dan korbannya tahu Mbak, itu bukan cuma lawannya aja tapi orang yang lewat. Ya Allah. Atau orang yang lagi, maksudnya orang bukan lawannya, jadi kayak banyak yang Give korban. aim Kak, give aim. Nah ini teman-teman, karena banyak anak mudanya yang kebiasaannya seperti ini, hanya mengikuti tren, dan tidak banyak anak mudanya yang itu mengikuti ilmu, akhirnya ilmuwan kita jadi sedikit. Dampak ketiga, maka tidak heran teman-teman, kalau data dari UNESCO itu menyebutkan bahwa jumlah peneliti di Indonesia itu sangat rendah teman-teman. Bisa dilihat datanya, hanya 1071, berbanding jauh dengan Korea Selatan yang itu menempati posisi tertinggi sebanyak 7.980. Kak, yang penting ada Kak, 1000 ini kan juga udah termasuk. Jangan senang dulu deh. 1071 itu belum tentu menghasilkan karya yang besar, belum tentu menghasilkan karya yang luar biasa kayak Thomas Alva Edison, belum tentu deh. Ini bisa jadi numpan nama doang. Ya. Maka tidak heran teman-teman, kalau karena jumlah penelitinya sedikit, maka riset kita juga jadi sedikit, bahkan tidak ada teman-teman. Next, sehingga negara kita itu sangat bergantung pada negara lain. Wajar kalau kita itu import. Salah satunya itu adalah ketika pada saat pandemi kemarin, itu Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Bapak Muhammad Iskandar itu mengatakan bahwa anak muda di Indonesia karena tidak memiliki kemauan investasi riset, sehingga akhirnya mereka bergantung vaksin pada negara lain. Itu teman-teman, berbanding jauh dengan negara Iran yang itu memiliki, yang itu mandiri, bisa membuat vaksin. Padahal tahu nggak teman-teman, Iran itu adalah negara yang diembargo secara ekonomi dari negara-negara barat lainnya. Bahkan Iran itu juga dimusuhi, tapi dia mampu membuat vaksin sendiri. Ada yang pernah COVID di sini? Saya 3 kali Kak. 3 kali. Serius deh? Iya. Masih aman deh? Aman, masih hidup. Masih hidup. Oh Delta, ya Allah Mas.
Mas Faris, bayangin kalau Indonesia itu kayak Iran, diboikot terus ilmuannya nggak ada, bisa jadi kamu meninggal deh. Nggak cuma kamu, kita semua di sini bisa jadi mati syahid karena nggak dapat pasokan vaksin. Iya nggak sih? Iya Kak. Nah, itu deh. Lanjut. Nah, alhamdulillah teman-teman, padahal dalam pandangan Islam teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mendorong kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Sebelum saya lanjut, biar kita makin fresh, kakak ada games nih. Hadiah. Udah tahu banget kalau saya kaya, jadi minta hadiah ya. Kan dari Makassar. Makassar. Di games di sini ini nih, Mana nih? and show. Oh ini. Ini lihat dulu ya instruksinya. Siap. Nah nanti tunggu dulu Cim. Nah, jadi nanti tuh gamesnya namanya eja jawabannya. Jadi satu orang itu kayak semisal udah sering nonton arisan nggak sih? Aduh, enggak lagi Kak. Ya udah lihat ini ya, lihat ini. Siap. Makanya saya udah tahu kalian nggak pernah nonton ini, jadi Gak pernah nonton TV. coba di ini. Jangan ini ya Allah. Ya udah. Oh, alah. Paham nggak? Paham. Oke. Nanti saya yang kasih soal, kalian jawab. Oke. Udah siap? Siap. Nah, nanti saya biar biar lebih seru, saya bagi grupnya. Nah, ini sebelah kanan, sebelah kiri. Siap. Urutannya kayak mana? Ya. Jadi nanti aku ngasih soal, terus kalian yang saya tunjuk itu langsung jawab. Kayak semisal, apa kepanjangannya for you, FYP kan for you page. Nah, P, nah Faris. Terus aku nunjuk yang lain. Semisal Sari, O, A, G, E. Nah, kalau semisal satunya itu ada yang salah, berarti kalian kalah. Oh gitu. Oke, siap. Jadi harus fokus. Siap. Oke. Dia banyak ya. Satu bagi semuanya. Nanti langsung ke Speedmart aja. Oke. Di kelompok ini dulu ya. Siap. Anak muda itu suka ikut Nadia. T. Siapa lagi ya? Ayu. T. Salah. Gak fokus. Fokus ya di sini kelompok ini. Coba dulu. Udah gagal. Di sini harus fokus. Anak muda itu lebih suka ikut tren ketimbang terus. Apa udah aku tunjuk I? Puja. Siapa lagi ya? Email. Lukman. Enam. Jadi dipotek nih. Biar makin fresh. Berapa ya? 5. Ya udah, bagi aja buat semuanya. Dapat juga Kak, dapat. Digilir. Potekan. Ya udah. Kami juga dapat itu. Ya udah ya, main. udah fresh ya. Udah. Udah bisa fokus. Bisa fokus. Siap. Oke, kita lanjut ya. Yes. Nah, ya teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mendorong umatnya untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Sebagaimana wahyu yang pertama kali turun ialah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang ayat pertama itu bunyinya Iqra. Artinya apa? Bacalah. Menurut abah saya sama-sama orang Sulawesi, Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa bacalah itu bukan berarti membaca secara tekstual, tetapi juga memahami ayat-ayat Allah dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam ilmuwan filsuf yaitu Ahmad Qadir mengatakan bahwa sebanyak 750 ayat itu mengatakan bahwa itu menyebutkan sebanyak 750 ayat menyebutkan atau 1/8 isi Al-Quran itu isinya perintah tentang
menggunakan ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, ada ayat yaitu Quran surah Al-Ankabut ayat 43 yang itu eksplisit mendorong kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan. Sebagaimana bunyi ayat artinya. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya bagi orang-orang yang berilmu. Kecuali bagi orang yang berilmu. Oke, teman-teman. Dari sini, seperti yang kakak sampaikan di awal, bahwa kakak akan membuka diskusi. Jadi kakak senang banget kalau ada siswa yang itu bisa bertanya apalagi berpendapat. Silahkan, Dek. Jastoli. Banyak juga youtuber yang terkenal gitu kayak Margarita itu kan dari juga mereka udah sukses loh Kak, bisa menghasilkan banyak uang orang kaya miliarder. Jadi kan menunjukkan bahwa kalau mau jadi orang sukses jadi terkenal. Oke, sepakat semua? Bagus deh, tepuk tangannya dulu udah buat ini. Terasa ya Indah. Pada intinya yang saya tangkap dari Indah, dia tuh mengatakan bahwa Kak, justru mengikuti tren itu dampak positifnya itu lebih besar karena bisa sukses, ya kan? Bisa jadi content creator, bisa jadi gamers yang itu bisa menghasilkan jutaan bahkan miliaran rupiah penghasilannya sehingga bermanfaat buat diri kita. Betul nggak, Dek? Kayak gitu. Betul, ada datanya. Saya sepakat itu. Tapi, Dek, itu tidak bisa dijadikan satu-satunya landasan kalau mengikuti tren itu sangat positif. Buktinya, coba di yang bawah. Ini yang pertama. Dari berbagai website, teman-teman, saya mendapatkan bahwa sebanyak 90% anak muda yang itu ikut konten kreator atau mungkin gamers justru gagal. Kenapa? Karena dia tidak tahan mengikuti profesi tersebut. Mereka lebih banyak itu apa? Mengalami stres, burnout. Karena kan kompetisinya kan lumayan sengit juga ya, teman-teman. Nah itu, sedangkan 10%-nya aja yang itu bisa sukses. Dan 10%-nya itu, teman-teman, itu termasuk Ria Ricis, teman-teman. Itu Ria Ricis bisa jadi konten kreator yang tadi dikatakan Indah. Karena apa? Karena dia menggunakan ilmu. Dia menjadi konten kreator. Waktunya itu dihabiskan 24 jamnya hanya untuk menekuni bidang tersebut. Bahkan dia bisa berpikir membuat ide kreatif harus konsep dulu. Ya enggak sih kayak gitu? Sehingga menggunakan ilmu. Sedangkan anak zaman sekarang, teman-teman, itu cuma kepengin aja. Cuma hanya ikut-ikutan aja, terus nggak mau mengembangkan profesinya di bidang tersebut. Nggak apa-apa, saya nggak larang deh kalau misal ada yang mau jadi content creator, asalkan itu ditekuni totalitas, harus pakai ilmu di situ deh. Seperti itu, Indah. Gimana? Apa sudah terjawab? Oke. Lanjut ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, kenapa sih Islam itu sangat menekankan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan? Karena setiap perilaku kita itu harus berlandaskan ilmu. Bila kita tidak menggunakan ilmu, maka kita akan mendapatkan masalah. Contohnya ya teman-teman, sederhananya, kalian kalau mau tidur, itu saja butuh ilmu. Banyak banget buku di perpustakaan yang itu judulnya Mengapa Saya Tidur? Ya karena ngantuk. Banyak banget teman-teman. Kenapa kalau misal kalian salah tidur itu bisa jadi
tubuhnya nyeri, nggak nyaman, sesak nafas karena tengkurap kan. Iya. Nah itu sehingga ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita teman-teman. Itu masalahnya bisa mulai dari ringan, sedang, bahkan yang lebih besar. Salah satunya, nah ini ada yang mengaku nabi teman-teman. Seorang pria Nigeria coba membela bagai Nabi Musa. Dia menggunakan tombak. Coba diputar. Ya Allah. Nah ini teman-teman, ini bukannya dapat mukjizat malah jadi sekarat. Nah ini salah satu yang karena tidak menggunakan ilmu, akhirnya dia dapat bencana teman-teman. Lanjut. Nggak sampai meninggal. Nah teman-teman, sebegitu pentingnya kan ilmu dalam kehidupan kita. Bahkan Islam itu pernah maju karena ilmu pengetahuan. Salah satunya pada masa Golden Age, yaitu masa keemasan Islam, di mana pada saat itu khususnya dinasti Abbasiyah itu terdapat kota Baghdad, yaitu kota yang itu sebagai pusat peradaban dunia yang tidak tertandingi teman-teman. Karena di situ masyarakatnya teman-teman itu sejahtera semua. Kenapa? Karena memiliki kebudayaan ilmu yang kuat, sehingga melahirkan para ilmuwan-ilmuwan yang itu intelektual. Maka lahirlah Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Eldul, enggak ya? Ahmad Juli. Salah satunya saya sangat terinspirasi dengan Ibnu Sina. Next. Teman-teman, Ibnu Sina itu di umur 10 tahun ngapain? Baca buku. Belajar, betul, belajar matematika, fisika, bahkan filsafat teman-teman. Anak yang sekarang 10 tahun ngapain? Main game. Di usianya 13 tahun teman-teman, anak Ibnu Sina itu belajar kedokteran. Dan di usianya 16 tahun, Ibnu Sina itu sudah menemukan pengobatan terbaru yang itu sudah setara dengan dokter-dokter senior lainnya. Dan di usia 18 tahun teman-teman, 18 tahun, Ibnu Sina itu sudah mampu menyembuhkan pasien-pasien, termasuk Pangeran Samanid, yaitu Sultan Nuh bin Mansur, di mana pada saat itu pangeran sakit parah dan tidak ada pun satupun dokter yang mampu menyembuhkannya. Tapi Ibnu Sina mampu teman-teman. Nah itu, akhirnya Pangeran Samanid sebagai bentuk rasa terima kasihnya, dia memberikan harta berlimpah. Kalian kalau dikasih harta mau ngapain? Mau beli apa? Bangun coffee shop. Coffee shop. Kalau kamu Punya rumah. punya rumah, udah nggak usah. Singkat waktu. Nah itu teman-teman. Tapi Ibnu Sina itu tidak tergiur dengan harta tersebut. Dia lebih tergiur agar dirinya itu meminta akses untuk diizinkan masuk ke perpustakaan milik pribadi sang pangeran. Itu perpustakaannya itu sangat megah dan terdapat berbagai cabang ilmu. Kalian kalau disuruh milih perpustakaan atau harta, paling pilih harta kan? Perpus. Beneran deh. Oke. Lanjut. Nah, teman-teman. Kalau kita melihat peradaban, kalau kita ingin melihat peradaban masa kini, kita bisa bercermin di negara Iran. Teman-teman tahu nggak? Dalam bidang sains itu di Iran, ilmuwannya itu lebih banyak perempuan. Bahkan 70%-nya teman-teman. Itu yang isi perempuan. Bahkan mengalahkan Amerika. Ini di seluruh dunia loh. Tidak hanya itu. Di Iran juga pejabat-pejabatnya itu pintar-pintar teman-teman. Salah satunya itu wakil presidennya itu bahkan sudah membuat publikasi artikel atau jurnal itu sebanyak ratusan, 346 yang itu dipublikasikan di Scopus, dan 513-nya itu di Google Scholar. Jurnal yang itu skalanya internasional,
Satu jurnal aja itu belum tentu masuk karena ketat banget teman-teman. Dan itu harganya nggak main-main loh. 30 juta satu jurnal. Kita jangan kan 30 juta bikin jurnal aja enggak. Iya kan? Iya lagi. Nah itu teman-teman. Karena kenapa? Iran ini meskipun dalam keterbatasan, tapi karena budayanya yang itu cinta keilmuan, akhirnya melahirkan SDM yang unggul. Oke teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, nggak terasa ya, kita sudah berada di penghujung forum. Maka yang bisa kakak simpulkan itu ada 3. Yang tadi di awal teman-teman, pertama, kita sudah mendengar bahwa anak muda zaman sekarang itu lebih suka mengikuti tren ketimbang ilmu pengetahuan. Yang kedua teman-teman, anak muda dampaknya itu akan anak muda kehilangan arah hidup, terus juga kehilangan malah menjadi bodoh, dan dampak lebih jauhnya itu ke negara. Padahal dalam pandangan Islam, ilmu itu sebagai kunci kemajuan peradaban. Oke, alhamdulillah teman-teman. Sebagai penutup, saya tidak ingin biasa-biasa aja. Jadi saya ada sesuatu buat kalian. Aduh, apa lagi nih? Bukan hadiah lagi. Oh, oke kan hadiah. Udah boncos saya ya. Iya. Jadi saya ada video khusus buat anak-anak SMA Karya Nusantara. Nah, ini sebagai refleksi. Terima kasih guys. Kembali lagi dari rumah berdari taman. Ada buku hari-hari anak muda pulang sekolah. Bayu nih. Bayu. Baru menghabiskan waktunya seharian hanya di kafe. Astagfirullah. Belajar, melainkan menghabiskan uangnya untuk beli kopi. Ya Allah. Pemandangannya bukan lagi anak muda yang tertunduk pada ayah, melainkan anak muda yang menghabiskan waktunya membaca buku di perpustakaan, membaca buku saat berjalan, dan membaca buku saat mengambil di kafe, ia lalu membaca buku tanpa henti. Pikirannya hanya tersita untuk terus belajar menuntut ilmu dimanapun ia berada, dan berdiskusi yang berbobot yang bisa mencerahkan pikiran. Alangkah indahnya bukan jika ini bisa terwujud. Pilihannya hanya 2. Apakah anak muda ingin membangun masa depan bangsa yang gemilang dengan mencintai ilmu pengetahuan, atau ia ingin tenggelam arus kelalaian yang membuat bangsa ini kian hilang arah? Dan jawabannya ada di anak muda. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan perilaku. Saya akhiri. Usikum binafsi itakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya musuh. Wah, ada masa buku. Buku, bantu. Buku siapa? Ribet banget. Oh, kalian iya kan? Yoi. Juga. Duitnya juga. Tapi videonya ini banget ya. Kelas. Gila. Wow. Gila.